Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi perkenalkan, nama aku Gita Jufida dan sekarang aku bakal ngebahas tentang soal tambahan nilai asam basa. Jadi pada soal yang pertama, yaitu larutan asam fosfat atau H3PO4 itu memiliki pH 5 log 3 dan asam fosfat tersebut dilarutkan ke dalam 2 liter air. Jadi tentukan massa asam fosfat yang terlarut. Jadi karena Ka-nya udah diketahui itu sama dengan 4 dikali 10 pangkat min 5, terus ARP-nya itu sama dengan 31 dan O-nya itu sama dengan 16, yang terakhir itu H-nya sama dengan 1. Jadi kita disuruh cari massa asam fosfat yang terlarut. Sebelum kita nyari massa asam fosfat yang terlarut itu kita udah tahu dong pH dari larutan asam fosfat ini itu ada 5 log 3. Jadi kita harus ubah dulu pH-nya ini, kita ubah jadi ke H+. Jadi H+ ini karena sama dengan 10 min 5 log 3, hasilnya itu bakal jadi 3 dikali dengan 10 min 5. Terus kalau udah kayak gini kita masukin, karena asam fosfat ini dia itu sifatnya asam lemah, kita masukin ke rumus H+. Jadi H+ ini rumusnya itu akar Ka dikali dengan Ma. Karena H+nya kita udah tahu dari sini, jadi kita masukin 3 dikali dengan 10 min 5 pangkat 2, karena untuk menghilangkan akar yang ada di sini. Sama dengan K dikali dengan Ma. Terus karena akar ini udah hilang, jadi kita langsung aja hitung yang udah dipangkatin ini. Hasilnya itu 9 dikali dengan 10 pangkat min 10 sama dengan 4 dikali 10 min 5 dan dikali dengan Ma. Karena Ma nya kita nggak tahu di sini apa, jadi kita tulis Ma di sini. Jadi Ma itu sama dengan 2,25 dikalikan dengan 10 pangkat min 5. Setelah kita menemukan Ma nya, kita bakal nyari mol asam fosfat. Jadi mol asam fosfat ini rumusnya N sama dengan M dikali dengan V. Terus karena di sini M nya kita udah tahu, kalau itu tuh 2,25 dikali dengan 10 min 5, jadi kita tulis di sini. Nah, terus dikali dengan volumenya itu tadi 2 liter, jadi kita masukin aja. Berarti M dikali dengan V, dan hasilnya itu sama dengan 4,5 dikali dengan 10 pangkat min 5. Sekarang setelah kita mendapatkan ini, kita akan menyari massa dengan menghitung molar. Jadi tadi di soal itu ARH itu dia memiliki dia itu 3 dan ARP itu adalah 1 dan ARO adalah 4, jadi kan masing-masingnya dikali. Jadi 3 dikali dengan 1, terus 1 dikali dengan 31, terus 4 dikali dengan 16, dan hasilnya bakal ditambah 31 plus 64. Ini dijumlahkan dan akan dihasilkan 98 gram per mol. Setelah kita mencari MR nya, kita akan mencari massa asam fosfat. Massa asam fosfat di sini dirumuskan M sama dengan N dikali dengan MR. Karena di sini N nya udah diketahuin 4,5 dikali dengan 10 min 5, jadi kita tinggal masukin. MR nya juga diketahui, jadi tinggal kita masukin aja, dan hasilnya itu bakal jadi 441 dikali dengan 10 min 5 gram, 10 pangkat min 5 gram, atau sama dengan 0,00411 gram. Oke, sekarang lanjut ke soal pembahasan yang nomor 2, itu soal sebanyak 100 ml larutan NaOH 0,4 mol molar dicampurkan dengan 200 ml larutan CaOH 0,3 molar. Tentukan pH masing-masing larutan sebelum dicampur dan sesudah bercampur. Nah, di soal itu udah diketahui larutan NaOH ini terdapat 100 ml, sedangkan larutan CaOH ini terdapat 200 ml. Terus Kb-nya itu diketahui 10 pangkat min 5, ARNA-nya 23, O-nya itu 16, dan
Ca-nya itu 40 dan H-nya itu sama dengan 1. Kita itu di dalam soal disuruh menentukan masing-masing pH larutan sebelum dicampur dan sesudah dicampur. Maka di sini kita mencari dulu nih pH sebelum dicampurnya itu apa. Kita memakai rumus OH min itu sama MB dikali B. Kenapa? Karena larutan ini tuh itu sama aja kayak basa kuat. Jadi kita pakai rumus yang ini. MB-nya kita masukin 0,4 dikali dengan 1 itu sama dengan 0,4 atau 4 dikali dengan 10 pangkat min 1. Terus kita abis dari sini kita cari nih POH-nya berapa. Setelah diubah ke POH dan menghasilkan min log 4 dikali dengan 10 pangkat min 1 atau 1 min log 4, kita ubah lagi nih 1 min log 4 nya itu ke pH, jadi 14 min POH, jadi 14 kali 1 min log 4 akan menghasilkan 13 ditambah dengan log 4. Terus yang kedua kita menghitung pH sebelum dicampur yang larutan kedua ini, yaitu OH min sama dengan MB dikali dengan B, karena dia itu sifatnya basa kuat. Jadi MB nya kita masukin yaitu 0,3 dikali dengan 2, hasilnya itu 0,6 atau sama dengan 6 dikali 10 pangkat 1 min 1. Terus habis dari sini kita ubah lagi nih ke dia ke POH, jadi min log kali dengan OH min. Setelah dari sini akan menghasilkan 1 min log 6. Kita ubah lagi dia ke pH, jadi 14 min POH atau sama dengan kayak 13 ditambah log 6. Terus setelah dari ini semua kita udah hitung pH sebelum dicampurnya. Sekarang kita move ke pH sesudah dicampur. Jadi kita cari dulu nih apa sih namanya, mol NaOH ini berapa. Jadi 0,4 M dikali dengan 100 mili dikali dengan 1 itu akan menghasilkan 40 milimol. Terus kita nyari mol CaOH itu bakal 0,3 dikali dengan 200 mili dikali dengan 2, hasil itu bakal 120 milimol. Terus setelah kita hitung pH sesudah dicampurkan, kita bakal hitung total dari mol ini. Jadi mol tersebut itu sama dengan 40 milimol ditambah dengan 120 milimol, hasilnya itu bakal 160 milimol. Sedangkan total dari volumenya itu 100 mili ditambah dengan 200 mili akan menghasilkan 300 mili. Kalau sudah, kita bakal hitung OH min campuran. Jadi total dari mol dibagi dengan volume total itu akan menghasilkan 160 milimol dibagi dengan 300 mili, itu hasil bakal 16/30 atau 0,533. Setelah dari situ kita hitung OH minnya sama dengan 0,553 dibagi dengan 10, itu akan menghasilkan 5,33 ditambah 10 min 1. Terus dari sini kita ubah dia ke POH, jadi 1 min log 5,33. Abis dari sini kita ubah lagi dia ke pH, jadi 14 min 1 min log 5,33 akan menghasilkan 13 ditambah dengan log 5,33. Oke, sekarang lanjut ke soal yang nomor 3, yaitu sebanyak 2 liter KOH yang pH-nya 11 dimasukkan sedikit KOH padat, dan jika ternyata pH larutan sekarang menjadi 11 ditambah dengan log 3, tentukan berapa gram KOH yang dimasukkan. Nah, jadi kita itu di dalam soal ini disuruh menentukan berapa gram KOH yang dimasukkan. Diketahui di dalam soal ARK-nya itu sama dengan 39, terus O-nya itu sama dengan 16, dan H-nya itu sama dengan 1. Jadi yang pertama bakal kita lakuin itu kita harus menentukan pH awalnya itu, dan pH awalnya itu udah di
udah dicontohkan dalam soal yaitu 11. Jadi sekarang kita nyari POH yaitu 14 min 11 sama dengan 3, dan OH min awalnya itu 10 dipangkat dengan min 3 atau 0,01 molar. Terus setelah kita menentukan OH min awalnya itu, kita menentukan pH akhir yaitu 11 ditambah dengan log 3. Habis dari sini kita ubah dia ke pOH yang menghasilkan 14 min 11 ditambah dengan log 3 atau sama dengan 3 min log 3. Setelah dari sini kita akan menentukan OH min akhir yaitu 3 dikali dengan 10 min 3 akan menghasilkan 0,003 molar. Selanjutnya habis dari sini kita akan menentukan mol awal dan mol akhir. Jadi mol awalnya itu sama dengan 0,001 dikali dengan 2 sama dengan 0,002, dan mol akhirnya itu dia 0,003 dikali dengan 2 yaitu 0,006. Habis dari sini kita akan disuruh itu mol akhir dikurang dengan mol awal yaitu 0,006 dikurang dengan 0,002 yaitu 0,004. Maaf tadi video aku potong, jadi saya akan melanjutkan pembahasan soal ini. Jadi habis selesai kita mencari dengan mol akhir dikurang dengan mol awal, kita akan mencari MR-nya sama dengan KOH. Jadi karena K-nya itu 39, terus di soal itu K-nya 39, O-nya itu 16, dan H-nya itu adalah 1. Jadi ini kalau ditambah akan menghasilkan MR itu sama dengan 56. Terus kita memasukkan ini ke dalam rumus gram. Jadi sama dengan mol dikali dengan MR. Molnya itu dia karena disini diketahui jadinya 0,004 itu dikalikan dengan 56. Jadi akan menghasilkan 0,24 gram. Jadi sekarang lanjut ke pembahasan soal yang nomor 4. Jadi yang nomor 4 itu dicampurkan 1,12 gram KOH dengan volume air sebanyak 200 ml banding dengan 100 ml BaOH 2 yang pH-nya itu 12 ditambah dengan logaritma 5 banding dengan NaOH 0,4 molar dengan volume 100 ml dan 2,4 mg LiOH, dan tentukan pH akhir dari campuran tersebut. Jadi di soal itu diketahui ARLI sama dengan 7, terus K-nya 39, O-nya 16, PA-nya 137, dan NaOH-nya 23. Yang terakhir hanya 1. Jadi dalam soal ini tuh kita disuruh tentukan pH akhir dari campuran tersebut. Dan jadi kita cari dulu nih satu-satu. KOH ini dia itu terdapat 1,12 gram dan dia itu dicampurkan dengan 200 ml air. Dengan MR-nya itu, MR KOH-nya itu dia 56. Jadi kalau dia dihitung molnya dia kalau hitung molnya itu akan disamarkan 1,12 per 56 akan menghasilkan 0,02 mol. Terus lanjut ke yang BaOH. Ini dia itu pH-nya memiliki pH 12 ditambah dengan log 5. Habis di sini diubah jadi POH sama dengan 14 min 12 ditambah dengan logaritma 5 akan menghasilkan 2 min log 5 atau 5 dikali dengan 10 pangkat min 2. Kalau disimulkan jadi 0,05 per 2. Terus habis dari 0,05 per 2 ini dia itu hasilnya 0,025 molar. Terus molnya ini kita hitung molnya sama dengan 0,0025 dikalikan dengan 0,1 yaitu 0,0025. Terus dari sini kita hitung rangkaian kalinya yaitu 0,0025 dikali dengan 2
yang akan menghasilkan 0,005 mol. Habis mencari BaOH, kita akan mencari NaOH. NaOH-nya ini terdapat 0,4 molar. Terus itu dicampurkan dengan air 100 ml. Molnya itu bakalan jadi 0,4 dikali dengan 0,1, hasilnya 0,04 mol. Setelah kita mencari NaOH, kita akan mencari LiOH-nya. Jadi LiOH ini dia terdapat 24 mg atau miligram. Jadi dia itu sama dengan 0,0024 mgmr24. Jadi kalau misalkan kita hitung molnya itu akan sama dengan 0,0024 per 24, yang hasilnya adalah 0,001 molar. Setelah kita sudah mengetahui ini mereka itu molnya itu berapa sih, jadi kita bakal nulis kita bakal ngitung mol totalnya. Jadi mol totalnya itu 0,02 ditambah dengan 0,05 ditambah dengan 0,04 ditambah dengan 0,001 akan menghasilkan 0,0651 mol. Terus setelah kita mengetahui mol totalnya, kita nulis V campuran. Jadi V campuran ini itu volume campuran dari semua ini. Itu ada 200 ditambah dengan 100 ditambah dengan 100 yaitu 400, satu sama dengan 0,4 liter. Terus setelah kita udah tahu nih V campurannya berapa, hasilnya kita nyari OH-. OH-nya ini tuh sama dengan 0,065 per 0 min 4 sama dengan 0,16275. Terus kalau kita udah tahu nih OH-nya berapa, kita bisa cari tahu pOH-nya berapa, yaitu min log OH- sama dengan 0,788 atau sama dengan 14 min 0,788, dan hasil akhir itu bakal 13,21. Selanjutnya nomor 5 itu ada sebanyak 100 ml larutan ALOH 0,4 molar dicampur dengan 200 ml larutan CaOH 0,3 molar. Tentukan pH masing-masing larutan sebelum dicampur dan sesudah bercampur. Di soal itu diketahui Kb-nya itu sama dengan 10 pangkat min 5, terus AL-nya itu sama dengan 27, terus O-nya itu sama dengan 16, dan Ca-nya itu 40, dan H-nya itu 1. Nah di soal itu kita disuruh tentukan pH masing-masing larutan sebelum dicampur dan sesudah dicampur. Jadi sebanyak 100 ml larutan AlCl. Jadi ALOH ini karena dia basa lemah akan merumuskan OH itu sama dengan akar dari Kb dikali dengan Mb. Terus Kb-nya di sini itu 10 min 5 dikali dengan Mb-nya yaitu 0,4. Jadi akar 4 dikali dengan 10 min 6. 10 akar pangkat min 6 itu asalkan sama dengan 2 dikali dengan 10 pangkat min 3 molar. Dan setelah kita mencari OH-nya di sini dan sudah ketemu, kita akan bisa ubah dia ke pOH. Kalau diubah dia ke pOH, dia akan menghasilkan min log 2 dikali dengan 10 min 3 akan menghasilkan 3 min log 2. Dan setelah kita melakukan pOH-nya di sini, kita bisa ubah dia ke pH atau sama dengan 14 min 3 min log 2. Dan hasil akhir itu bakal 11 ditambah dengan log 2. Sekarang itu ada larutan kedua yaitu CaOH. Jadi CaOH ini dia termasuk basa kuat, jadi kita menggunakan rumus B dikali dengan Mb, yaitu OH min. Jadi OH min itu rumusnya B dikali dengan Mb, karena B nya di sini adalah 2 dan Mb nya di sini adalah 0,3. Jadi kalau dia dikali itu akan menghasilkan 0,6 atau 6 dikali dengan 10 min 1 molar. Jadi setelah kita mendapat OH-nya, kita bisa ubah dia ke dalam pOH dan akan menghasilkan 1 min log 6. pH-nya itu
setelah kita mendapat POH nya kita bisa ubah ke PH. Jadi pas kita ubah ke PH itu jadi 14 min 1 min log 6. Nah hasil akhirnya bakal 13 plus logaritma 6. Sekarang kita sudah menghitung pH sebelum pencampuran, kita bakal menghitung pH sesudah pencampuran. Itu akan merumuskan OH min V1 atau volume yang pertama ditambah dengan OH min 2 V kedua terus per V1 ditambah V2. OH min yang pertama itu dia 2 dikali 10 pangkat min 3 dikali dengan V pertama itu 100, terus ditambah dengan OH min yang kedua itu 6 dikali 10 min 1 dikalikan dengan V2 atau volume yang kedua itu 200, terus ditambah dengan 100 ditambah dengan 200 sama dengan 300. Terus di sini 2 dikali 10 pangkat min 2 dikalikan dengan 100 itu akan menghasilkan 0,2, sedangkan 6 dikali 10 pangkat 1 dikali dengan 200 itu akan menghasilkan 120. Jadi setelah dari sini kita akan menghitung OH campuran, yaitu 0,2 ditambah dengan 120 per 300 yaitu 120 dikali dengan 2 per 300 yaitu 0,4007. Dari kita udah menghitung OH min campuran, kita bisa hitung POH nya itu min log 0,4007 sama dengan 0,397. Atau habis dari POH ini kita bisa ubah dia ke pH nya itu 14 min 0,397 dan hasil akhir itu bakal 13,60. Sekarang kita bakal lanjut ke soal yang nomor 6, yaitu suatu larutan berisi asam sulfat yang memiliki konsentrasi 0,002 molar dan larutan kedua itu dibuat dari 10 mili larutan 1 dicampur dengan 90 mili air, dan larutan ketiga itu dibuat dari 50 mili larutan kedua 2 dicampur dengan 450 mili air, dan tentukan pH larutan 1, larutan 2, dan larutan 3. Diketahui itu ARS-nya itu 32, O-nya itu 16, dan H-nya itu 1. Jadi pertama itu soalnya kita harus menentukan nih pH larutan 1, larutan 2, dan larutan 3. Jadi kita harus tahu dulu nih larutan 1 itu dia itu berisikan asam sulfat dan konsentrasinya itu larutan 1 kan itu dia asam sulfat atau H2SO4. Konsentrasinya itu TM1 itu 0,002 molar. Jadi kalau ini tuh bisa diubah jadi 2 dikali dengan 10 min 3. Terus setelah kita mendapatkan konsentrasinya ini, kita ubah dia ke H+. Akan dirumuskan MA dikali dengan A sama dengan 2 dikali dengan 10 pangkat min 3 pangkat min 3 dikali dengan 2, yaitu akan dihasilkan 4 dikali 10 min 3. Habis dari kita menggunakan H+ nya, kita bisa ubah ke pH. Jadi pH nya itu min log 4 dikali 10 min 3 atau 3 min log 4. Setelah kita udah mengetahui nih pH dari larutan pertamanya, kita lanjut ke larutan yang kedua. Jadi larutan keduanya itu dia itu dibuat dari 10 mili larutan 1 terus dicampur dengan 90 mili air. Jadi akan kalau ditambah itu jadi 100 mili. Jadi M1 dikali dengan V1 sama dengan M2 V2. Ini tuh rumus ya. Jadi kalian tinggal masukin aja M1 nya itu berapa, 0,002 dikali dengan 10 sama dengan M2 dikali dengan 100. Jadi tinggal turunin aja di sini 0,02 sama dengan 100 dikali dengan M2 kali 0,002 molar M2. Di sini tuh ada kalau kita udah tahu nih, sini kita bakal nyari H+ nya. H+ itu 2 dikali dengan 10 pangkat min 4 dikali dengan 2, hasil bakal 4 dikali dengan 10 pangkat min 4.
karena kita udah tahu nih H plusnya berapa, kita bisa ubah H plus ini menjadi pH. Terus pH di sini tuh min log 4 dikali dengan 10 pangkat min 4, atau hasil akhirnya itu bakal 4 min log 4. Terus setelah kita mencari pH larutan yang keduanya ini, kita bisa nyari pH larutan yang ketiga. Sebentar. Nah, dari pH larutan ketiga ini, dia itu terdapat 450 ml air ditambah dengan 50 ml larutan kedua. Jadi dia dicampurkan akan menghasilkan 500 ml air, itu volume akhirnya. Terus rumusnya itu M1 V1 sama dengan M2 V2. Jadi masukin aja nih M1 nya berapa, V1 nya berapa, M2 nya berapa, dan V2 nya berapa. Tinggal diturunin, ini jadi 0,01, terus 500 ini M2 nya bakal di akhir. Terus tinggal turunin deh, ini kali dengan ini sama dengan 0,0002 dengan M2. Terus setelah kita mendapatkan ini, kita bisa ubah dia ke H+. Jadi hasilnya bakal 2 dikali dengan 10 min 5 dikali dengan 2, yaitu 4 kali 10 min 5. Dan setelah kita ubah dia menjadi H+, kita bisa ubah dia jadi pH. Jadi pH nya ini adalah min log 4 dikali dengan 10 pangkat min 5, atau sama 5 min log 4. Jadi pH pertama diketahui itu ada 3 min log 4, terus pH yang kedua itu dia 4 min log 4, dan pH ketiganya itu dia 5 min log 4.